Halo Tribuners, senang sekali saya Jenderal Luis menyapa Anda kembali dalam acara spesial interview edisi hari ini Rabu 29 Mei 2024. Tribuners, nah kita di Maluku ini memiliki luas wilayah lautan yang cukup besar ya. Nah berkaitan dengan itu, berdasarkan catatan dari Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan BP2MHKP Ambon. Nah ini nilai ekspor Maluku ini ekspor perikanan di Maluku ini sepanjang 2023 itu mencapai 60 juta dolar ya, atau setara dengan sekitar 3 triliun rupiah. Nah, Maluku yang berkelimpahan dengan hasil lautnya ini tentu sudah sepadan dengan nilai tersebut, Tribuners. Namun untuk menembus pasaran internasional tentunya ya kita perlu untuk memperhatikan kualitas produk ekspor kita. Nah, bagaimana dengan BP2MHKP memastikan produk perikanan ini layak untuk diekspor dan bagaimana peran instansi ini untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekspor itu tersendiri. Nah, sudah hadir di studio Tribun Ambon kita Bapak yang sangat kece ya di sore ini, Pak Kepala BP2MHKP Pak Hatta Arsandi. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, mungkin bisa menyapa Tribuners dulu Pak yang lagi menonton. Hai Tribuners, selamat sore, salam sehat selalu buat kita semua. Oke, siap. Salam sehat selalu ya, Tribuners ya. Nah, kita sebelum memulai kita punya spesial interview ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu ya. Sebelumnya ini kan namanya Balai Karantina Ikan. Nah, mungkin ada yang belum mengerti, belum memahami. Namanya sekarang dirubah menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau disingkat BP2MHKP. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tribun Ambon ya. Sebenarnya gini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya terkait dengan BPPMHKP atau Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Jadi badan ini sebenarnya perubahan dari yang sebelumnya yaitu BKIPM atau Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, karena ada transformasi jadi ada pemisahan fungsi. Tugas dan fungsi di sini yaitu yang dulunya masih menangani terkait dengan karantina ikan ya. Dan pengendalian mutu, sekarang BPPMHKP itu menangani atau lebih fokus menangani masalah pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan itu. Jadi itu dari perubahan ya, dan tentunya BPPMHKP ini sudah dari lama ya, sudah sejak dulu sudah hadir di kota Maluku di bumi Maluku ini, dan mungkin saya akan jelaskan sedikit ya terkait dengan tugas dan fungsinya. Ya boleh Pak, biar mungkin bisa dijelaskan langsung, karena mungkin kadang punya Tribun sih mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang menonton ini mahasiswa perikanan juga, yang mungkin ini bisa menjadi edukasi ya juga bagi mereka. Boleh Pak. Oke, baik. Jadi BPPMHKP memiliki perwakilan unit kerja di Maluku dengan nama BPPMHKP Ambon. Jadi salah satu tugas pokok dan fungsinya itu yaitu melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, kalau kita bicara apa sih pengendalian mutu itu dan keamanan hasil perikanan, jadi ini lebih fokus pada bagaimana bisa menjaga mutu dari produk perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat ya ataupun pelaku usaha yang ada di Provinsi Maluku. Jadi kita bicara dalam satu konsep besar ya, dalam namanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut apa nanti sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang jelas BPPMHKP ini memberikan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku, salah satunya terkait dengan masalah sertifikasi kesehatan ikan untuk ekspor ya, kemudian terkait dengan bagaimana melakukan sertifikasi hazard analysis and critical control point, kemudian sertifikasi cara penanganan atau pengolahan ikan yang baik, dan beberapa sertifikasi yang lain.
mungkin untuk sementara itu dulu. Siapa? Oke. Nah, untuk saat ini ketemu memasuki kuartal pertama nih ya Pak. Sudah selesai kuartal pertama ini mungkin nilai ekspornya sejauh apa nih Pak di Maluku? Kalau kita melihat nilai ekspor sekarang ya, di kuartal pertama ini ada penurunan sedikit ya di volume ekspor. Itu sekitar 300.000 kilogram ya, atau yang bisa kita kita capai di triwulan pertama ini. Dan kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, periode yang sama tahun sebelumnya, ini ada penurunan sedikit ya. Oke. Di situ. Dan ini harusnya menjadi motivasi buat kita dan masyarakat bagaimana bisa mendorong lagi untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan. Ya, salah satunya dengan menjaga mutu produk perikanan yang kita hasilkan, karena mutu ini sangat penting. Beberapa negara tujuan ekspor itu sangat ketat mempersyaratkan mutu produk perikanan yang akan diekspor ke negara masing-masing ya, atau ke negaranya. Dan ini menjadi tantangan buat kita khususnya di Maluku, karena kultur Maluku ini masih ada yang belum bisa Beradaptasi seperti itu. ya beradaptasi. Kita masih sering melihat ada loin-loin ikan di laut, dan ini yang harus kita sama-sama step by step kita coba rubah ya, sehingga mutu produk yang kita hasilkan khususnya untuk produk tuna ini akan bisa jauh lebih baik. Oke, baik Pak. Nah, selama ini yang kegiatan-kegiatan yang paling rutin yang biasanya dilakukan sehari-hari seperti apa itu Pak? Jadi kegiatan atau rutinitas BPPM HKP itu melakukan sertifikasi ekspor ya, untuk sertifikat kesehatan ikan untuk ekspor khususnya untuk produk konsumsi. Dan selain itu juga kita melakukan kegiatan sertifikasi ataupun surveillance untuk penerapan asat analisis critical control point. Kemudian kita juga melakukan kegiatan sertifikasi cara penanganan atau pengolahan ikan yang baik ya di tingkat supplier ataupun mini plan. Dan ini sekarang lagi marak-maraknya nih, apalagi untuk sertifikasi CPIB. Kami sampai kewalahan untuk bisa menjawab semua permintaan dari pelaku usaha terkait dengan sertifikasi cara penanganan atau pengolahan ikan yang baik. Tahun ini saja, jadi tercatat itu sudah ada sekitar 38 kurang lebih ya, supplier atau mini plan yang sudah disertifikasi cara penanganan ikan yang baik. Dan sekarang lagi sudah ada permohonan sekitar 3 atau 4 itu. Jadi memang kalau kita lihat trennya dalam 2 tahun terakhir ini animo pelaku usaha atau masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi CPIB di mini plan ini sangat tinggi ya, khususnya di Provinsi Maluku. Mungkin ini terpengaruh oleh negara tujuan yang memang mempersyaratkan adanya jaminan dari hulu ke hilir itu. Jadi beberapa buyer ataupun negara tujuan ekspor itu sudah salah satu yang mempersyaratkan bahwa supplier ataupun pemasok yang melakukan pengiriman ikan dari ke unit-unit pengolahan ikan itu harus sudah menerapkan cara penanganan ikan yang baik. Nah itu makanya animo masyarakat sangat tinggi ya, atau pelaku usaha sangat tinggi untuk melakukan atau bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Oke Pak. Ya Pak, sebelum kita membahas lebih jauh soal kualitas-kualitas ekspor ikan di Maluku. Nah ini kan Pak, akhir-akhir ini kan kalau misalnya scroll sosmed, TikTok, Instagram gitu kan, kita melihat ada promosi-promosi, ayo dong anak-anak muda, ayo jadi pengekspor ya. Kita bagaimana salah satunya, itu juga kan salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran juga ya Pak. Nah ini untuk di Maluku ini minat anak muda untuk terjun dalam dunia ekspor ini seperti apa? Apakah memang masih rendah atau bagaimana Pak?
itu bisa kelihatan dari daftar pelaku usaha ya yang melakukan kegiatan eksportasi, dan memang masih cukup rendah ya untuk pelaku usaha, dan saya pikir itu bisa kita tingkatkan dengan membuka atau memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ya, untuk kaum milenial untuk bisa terjun ke dunia perikanan, karena dunia perikanan ini punya potensi yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan uang, kalau bahasa kerennya bisa cuan lah di situ ya, bisa bisa cuan di situ, karena banyak yang bisa dikerjakan. Kita di Maluku ini potensi perikanannya luar biasa besar ya, banyak produk yang bisa kita manfaatkan, mulai dari produk tuna, kemudian ikan-ikan pelagis ya, ada juga kepiting, kemudian ada udang ya. juga. Kaya, Maluku ini luar biasa, sangat kaya sumber daya perikanan. Dan kadang yang kita atau yang beberapa case yang saya hadapi selama 2 tahun di Maluku ini, ada kesan bahwa ekspor itu sulit. Sebenarnya bagaimana Pak? Ya mungkin karena belum mencoba ya, merasa sulit, sehingga terkesan bahwa ekspor itu sulit. Banyak yang harus disiapkan, banyak regulasi yang harus diikuti, banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Sebenarnya sekarang sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dari BPPM HKP Ambon, itu memberikan layanan spesial ya buat eksportasi. Untuk sertifikasi aja kami berikan layanan 24 jam ya, jadi kapan saja pelaku usaha akan melakukan ekspor produk perikanan itu kami layani 24 jam. Kemudian kami juga membuka kelas ekspor ya, jadi ada kelasnya juga ya Bang? Ada, jadi kita buat semacam bimbingan kepada milenial-milenial yang mau mendapatkan informasi persyaratan ekspor di bidang atau yang terkait dengan BPPM HKP. Itu kami juga berikan ya informasi-informasi atau tambahan pengetahuan terkait dengan bagaimana bisa melakukan kegiatan ekspor produk perikanan, dan itu bisa langsung ke kantor BPPM HKP Ambon ya, dan kami siap memberikan bantuan baik dari share informasi maupun mungkin ada sharing knowledge ya kepada milenial-milenial yang ada di Maluku, sehingga ada perubahan mindset bahwa ekspor itu sulit. Dan satu lagi yang saya dapat yang saya pernah temui di lapangan itu mindset dari masyarakat bahwa hasap itu mahal, hasap itu sulit. Tidak, itu gratis, murah. Jadi tidak ada dipungut biaya sama sekali, dan sangat mudah untuk bisa diterapkan. Yang penting kita bisa konsisten dan komitmen untuk menerapkan sistem itu, karena HACCP ini merupakan salah satu persyaratan yang menjadi salah satu yang dipersyaratkan oleh banyak negara tujuan ekspor ya, dan ini harus kita lakukan ya, karena sebagai bentuk jaminan bahwa produk yang kita hasilkan memang itu sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan, dan tentunya dia aman untuk dikonsumsi. Oke, baik. Nah, menarik tadi Pak soal bagaimana kaum milenial ini sebenarnya kan semuanya mudah ya, asalkan kita memiliki niat, punya kesungguhan dan konsistensi seperti tadi Pak Hatta tadi sampaikan. Nah ini Pak, mungkin syarat-syaratnya apa begitu? Apakah harus ada punya, kan misalnya kalau mau ekspor nih harus dia punya usaha sendiri dulu. Nah apakah ada juga yang selama ini temuan Bapak itu, dia tanpa punya usaha tapi dia bisa mengekspor gitu? Dia bisa mengambil dari nelayan-nelayan yang ada? Selama ini sih yang di Maluku itu rata-rata ya, hampir semua itu sudah punya usaha sendiri. Semuanya ya. Kemudian karena
usaha perikanan itu memang dibangun untuk bagaimana bisa menghasilkan suatu produk perikanan yang memang memiliki nilai jual ya, memiliki daya saing juga yang baik. Dan di Maluku ini boleh saya katakan bahwa 100% itu memiliki usaha sendiri. Jadi belum ada yang sifatnya dia menampung ya, belum ada di Maluku. Mungkin di daerah lain ada ya. Tapi jika itu dimungkinkan, kenapa tidak ya? Iya. Itu bisa saja dilakukan. Itu bisa meng-hire atau bisa menjadi semacam apa ya? Mengumpulkan produk-produk, tapi yang paling penting produk yang dihasilkan, baik itu dari UKM ataupun UMKM perikanan di Provinsi Maluku, itu harus betul-betul bisa dijamin Mutunya itu ya, mutu Pak. produk yang dihasilkan, sehingga ini bisa meningkatkan daya saing produk yang kita hasilkan, sehingga pada saat kita bisa ekspor ke luar negeri, keberterimaannya juga itu sangat baik di negara tujuan ekspor. Dan itu karena kalau bicara masalah makanan ya, ini sangat-sangat menjadi perhatian ya, karena ini masalah keamanannya ya. Iya, Pak. Kalau dikonsumsi dan itu ada dampak bagi masyarakat yang mengkonsumsi, nah ini impact-nya akan ke pemerintah Indonesia. Makanya kita harus betul-betul menjaga kualitas ataupun mutu produk perikanan yang kita hasilkan, sehingga betul-betul memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Oke, baik Pak, siap. Nah, Pak Ketong jeda sementara dengan Ketong punya agenda-agenda ini. Ketong baca pertanyaan dulu. Ini ada dari Ningsi Ayudika. Dia bertanya nih Pak. Pak, bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh BP2 MHKP Ambon untuk di hulu, baik yang tangkap ataupun yang budidaya, Pak? Baik, jadi BPPM HKP Ambon melakukan pengendalian, yaitu melakukan sertifikasi cara penanganan ikan yang baik ya di mini plan ya, kemudian di supplier, di tingkat supplier, kemudian nanti ke depannya tentunya dengan konsep sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang mana kita ketahui bahwa pengendalian dari hulu atau praproduksi sampai dengan pendistribusian itu harus betul-betul dilakukan, sehingga pengendalian melalui sertifikasi atau penerapan instrumen ya standar ini penting untuk dilakukan. Jadi kalau kita bicara di sektor hulu, tentunya ada dari sektor budidaya, kemudian ada sektor perikanan tangkap. Nah, di sektor perikanan tangkap kita mengenal sertifikasi cara penanganan ikan yang baik, baik di kapal maupun di supplier atau di mini plan. Kemudian di sektor budidaya itu juga ada sertifikasi ataupun ada standar yang diterapkan, itu cara budidaya ikan yang baik, cara pemberian ikan yang baik, cara pemberian obat ikan yang baik, cara pemberian pakan ikan yang baik, dan beberapa standar lain ya yang sudah diterapkan. Dan dengan pengendalian ini kita harapkan bahan baku yang dihasilkan itu memang memenuhi standar, atau mutu bahan baku yang dihasilkan itu tetap terjaga, sehingga pada saat bahan baku masuk ke unit processing ya, nah ini akan lebih memudahkan ya kerja di unit pengolahan ikan, sehingga pada akhirnya nanti kita menghasilkan produk perikanan yang sudah memenuhi standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Oke, baik Pak. Jadi ternyata luar biasa sekali ya peran BP2 MHKP ini dalam menjaga kita punya kualitas ikan untuk ekspor ini, Tribuners. Nah, ternyata ya, tidak sesederhana yang kita lihat dengan mata telanjang begitu ya Pak. Banyak hal yang dilakukan oleh BP2 MHKP untuk bagaimana menjaga kualitas ekspor ikan dari Maluku itu sampai ke negara-negara tujuannya, Pak. Baik. Nah, ini Pak, kita lanjut. Selama ini adakah kendala-kendala yang ditemui untuk menjaga kualitas ikan ekspor di Maluku mungkin, Pak? Karena berkaitan juga dengan salah satu tantangan kita kan mikroplastik gitu ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, baik. Jadi gini, banyak tantangan ya di Provinsi Maluku. Salah satunya mungkin ya mikroplastik ya. Jadi mikroplastik ini sudah menjadi konsen dunia saat ini Sebelum banyak ya. ya, Pak.
dan paparannya sudah luar biasa banyak ya di laut ya, karena kesadaran yang masih kurang dari masyarakat yang masih membuang sampah ke laut. Nah, harusnya ini sudah kita stop ya, bukan dikurangi tapi kita sudah mulai stop ya. Jangan lagi ada pemikiran bahwa laut itu sebagai tempat sampah. Tidak boleh lagi ada pemikiran seperti itu, karena dampaknya atau impactnya akan ke manusia. Jadi kalau kandungan mikroplastik akan semakin banyak di laut ya, sampah semakin banyak di laut, tentunya mikroplastiknya akan semakin banyak pula, dan ini tentunya akan mencemari ikan-ikan yang ada di laut. Nah, jika mikroplastik ini sudah menginvasi ikan-ikan, tentunya ini akan termakan juga oleh manusia, jadi akan kembali ke manusia. Nah, makanya itu harus ada perubahan mindset ya, meningkatkan kesadaran yang mulai dari diri sendiri bahwa laut itu bukan tempat sampah. Sampah harus terkelola dengan baik, dan sampah itu memang dibuang pada tempat yang sudah ditentukan. Kemudian kalau kita lihat ke kultur masyarakat atau masyarakat kita di Maluku ini masih mungkin kalau yang saya lihat ya sejauh ini pemahaman terkait dengan bagaimana pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan itu masih kurang ya, dan ini mungkin yang mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan ikan itu, contoh ikan tuna itu di laut itu masih marak terjadi ya, yang sebenarnya kalau tidak dilakukan seperti itu kita bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi ya. Karena kalau kita bicara tuna itu ada grade yang yang sudah ditetapkan ya. Untuk tuna ada grade A, B, C, dan ya grade yang lebih di bawah lagi, orang biasa sebut lokal itu. Nah kalau saya lihat dari kunjungan di beberapa tempat lokasi di Maluku itu, saya lihat mutu produk yang kita hasilkan ya itu jarang sekali kita bisa dapat grade A ya untuk tuna, padahal grade A itu memiliki nilai yang paling tinggi dan nilainya itu jauh dibanding grade B ataupun grade C. Nah, harusnya kalau kita bisa menjaga mutu, merubah mindset ya, merubah kebiasaan kita terkait dalam hal penanganan ikan, ini kita bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, nelayan bisa dapat nilai yang lebih tinggi, kemudian UP juga bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, karena grade A itu punya nilai lebih tinggi untuk nilai pasarnya di Jepang. Jadi kalau itu kan berarti kalau misalnya dari nelayan sudah tinggi, kemudian di UP-nya juga, unit pengolahan juga sudah tinggi, ya berarti kan ada penambahan margin, keuntungan di situ, sehingga untuk pengembangan usaha perikanan itu akan semakin besar, potensinya akan semakin terbuka lah untuk pengembangan usahanya. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan oleh karena itu kemarin BPPM HKP Ambon ya pada tanggal 20 Mei kalau nggak salah ya, kita melakukan BIMTEK ya terkait dengan cara penanganan ikan yang baik di Kota Tual ya itu, dan itu sangat disambut baik oleh masyarakat dan juga melibatkan banyak unsur ya di situ. Ada dari unit plan, unit supplier, nelayan, kemudian dari unit pengolahan ikan, dan mereka sangat menyambut baik ya adanya kegiatan BIMTEK itu, dan mereka juga sampai ngomong kalau bisa ini sering-sering dibuat seperti ini nih kegiatan ini, karena ini menambah wawasan, dan tentunya ini langkah awal ya. Kedepannya mungkin akan frekuensi kegiatan-kegiatan seperti itu akan kita lakukan ya, akan kita tingkatkan ya untuk frekuensinya, sehingga masyarakat itu bisa semakin meningkat pemahamannya terkait dengan bagaimana pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan. Oke, baik Pak. Jadi Tribuners ingat, stop buang sampah di laut ya. Supaya ketemu punya ekosistem laut ini dia semakin terjaga,
ya, katong punya hasil tangkapan juga semakin bagus, Ya. tentunya bisa ya optimis juga ya Pak dapat grade A itu ya, masih optimis juga ya Pak. Harusnya bisa. Iya bisa. Oke, baik. Nah, ini Pak mungkin himbauan ini Pak untuk para pengekspor ikan untuk kualitasnya tetap terjaga nih Pak. Mungkin bisa dengan penegasan juga. Yang penting itu masalah kesadaran ya, terkait dengan kesadaran kita. Kalau kita mau dapat nilai yang lebih, maka jaga kualitas ikan. Siap. Itu, jaga mutunya. Bagaimana cara menjaganya? Rantai dinginnya harus dijaga. Jadi mulai dari ikan ditangkap ya, kemudian ditangani dengan baik, harus segera diberikan es ya, sehingga suhunya terjaga. Jadi lawan utama ikan itu atau kemunduran mutu itu sebenarnya adalah bakteri ya. Jadi semakin cepat kita perlakukan ikan dengan baik, memberikan es sehingga dia dalam kondisi dingin. Makanya kalau Tetap kita fresh banyak itu ya Pak. ada banyak referensi itu rantai dingin harus terjaga dengan baik. Itu. Jadi kalau kita bisa jaga itu maka kualitasnya terjaga ya. Kita bisa mempertahankan kesegaran ikan selama mungkin, itu akan jauh lebih baik. Karena kalau harga ikan yang segar pasti akan berbeda dengan harga ikan yang kualitasnya sudah rendah atau sudah tidak segar lagi. Baik, kita bisa lihat dari ibu-ibu ya di pasar, kalau ikan sudah tidak segar, tidak mungkin dia akan beli. Kalau beli mungkin dengan harga yang lebih rendah. Nah, begitupun di pasar internasional. Iya. Nah, kalau misalnya ikan dengan grade A, B, C, tentunya grade A lebih tinggi, harganya jauh lebih tinggi. Nah, kita akan upayakan bagaimana kita bisa dapat di grade A. Caranya bagaimana ya? Perbaiki cara penanganan ikannya, jaga mutunya, dan perlakukan ikan dengan baik. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Itu kita bisa laksanakan jika memang sudah ada kesadaran dan memang sudah ada bukti yang didapatkan oleh nelayan ya. Iya. Nah, makanya pola pembelian ikan atau bahan baku pun harus dibedakan sebenarnya untuk bagi unit pengolahan ikan. Harus sudah berani, harus sudah mulai membeli berdasarkan grade. Grade A harga berapa, grade B harga berapa, grade C harga berapa, sehingga motivasi dari nelayan penangkap ikan itu akan lebih tinggi. Dia akan berusaha bagaimana mendapatkan kualitas itu ya Pak. Iya, mendapatkan ikan dengan kualitas yang terbaik. Karena tentunya ada biaya yang keluar dari nelayan ya, karena dia harus mempersiapkan cool box, mempersiapkan es ya yang cukup untuk bisa menjaga rantai dingin ya dari produk perikanan atau hasil tangkapan ikan yang sudah mereka dapatkan. Tapi kalau dibeli dengan harga sama, ya untuk apa? Mereka pasti pemikirannya ya untuk apa? Kita jaga sama kok harganya, dibayar dengan harga yang sama, rata saja ya, dipukul rata lah seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ada pembedaan harga berdasarkan grade ya, grade ikan yang ditangkap itu pasti dengan sendiri akan memotivasi nelayan untuk berusaha mendapatkan ikan dengan grade atau kualitas yang terbaik. Nah, itu salah satu contoh mungkin yang bisa dilakukan. Selain itu tentunya public campaign ya tentang pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan ini harus terus kita gulirkan. Kemudian harus ada kerjasama yang baik antar instansi terkait ya, baik dari pemerintah pusat, daerah, untuk bagaimana sama-sama kita menjaga atau meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan. Karena sekarang dunia internasional itu memang sudah sangat ketat mempersyaratkan mutu ya terhadap produk apa saja, produk apapun. Salah satunya ya produk perikanan. Nah, kalau kita daya saingnya mau meningkat ya, khususnya di Maluku, ya kita harus bisa menjaga mutu produk perikanan yang kita hasilkan. Kalau kita bisa menghasilkan produk perikanan yang terbaik, mutu produk perikanan yang terbaik, pasti pangsa pasarnya akan lebih luas dan negara tujuan ekspornya akan jauh lebih banyak. Itu pastinya. Baik, Pak. Siap. Berarti di balik hasil dan di balik kerja keras dan usaha yang kuat juga kan mendapat cuan yang lebih begitu ya Pak. Ya. Ya, oke.
Nah, ini Pak ada pertanyaan juga dari Tribuners sini yang lagi nonton. Pak, selama ini bagaimana kualitas ikan yang diekspor dari Maluku? Sudah baik? Apa pernah ada kasus penolakan dari negara luar, negara tujuan ekspor misalnya? Lalu kemudian ekspor ikan dari Maluku ini ke negara mana saja, Pak? Oh ya, jadi selama kurang lebih 2 tahun lebih ya saya di Maluku, itu belum ada penolakan ekspor ya terkait dengan mutu produk perikanan. Dan tentunya jika kita bertanya bagaimana mutu produk perikanan yang diekspor ke Maluku, ya kami jamin dari BPPM HKP jamin bahwa itu sudah memenuhi standar ya, karena kita sudah mensertifikasi. Ya. Nah, selain itu kami juga sudah melakukan surveillance secara rutin pada unit-unit pengolahan ikan yang ada di Provinsi Maluku. Jadi surveillance ini untuk melihat bagaimana konsistensi dan komitmen dari unit pengolahan ikan dalam melakukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui salah satunya itu dari hazard analisis critical control point. Jadi inspektur-inspektur mutu yang ada di BPPM HKP Ambon itu melakukan surveillance ya dan inspeksi secara periodik ya, tergantung grade-nya. Jadi kalau kita lihat dari unit pengolahan ikan itu ada grade-nya. Yang terbaik itu ada grade A. Nah, kalau grade A berarti surveillance-nya itu lebih sedikit ya dibanding grade B dan grade C ya. Jadi kalau kita mau lihat frekuensi survei itu tergantung dari grade dari unit pengolahan ikan. Semakin rendah grade-nya maka akan semakin sering disurveillance. Jadi kita mau melihat seberapa konsisten dia dalam penerapan sistem jaminan. Dan pertanyaannya tadi juga ke negara mana saja sih ya kalau ekspor produk perikanan kita. Jadi kalau kita lihat ya dari data dari data ekspor komoditi perikanan Indonesia perikanan Maluku itu sekitar 12 atau 13 negara tujuan ekspor ya. Di antaranya ada Amerika Serikat ya, atau USA, kemudian ada Jepang, ada China, Hong Kong ya, kemudian Singapura, Malaysia, selain itu juga ada yang ke mana? Vietnam juga ada ya. Tapi ke Uni Eropa belum ya. Tapi kalau kita lihat volume ekspor tertinggi itu kemana ya? Volume ekspor tertinggi itu ke China ya, yaitu produk udang Faname ya. Kemudian yang kedua itu di USA, Jepang ya. Berarti masih didominasi negara Asia ya, Pak? Ya, masih dominasi negara Asia. Tapi ke Amerika juga besar. Jadi produk tuna kita untuk frozen ya, frozen tuna itu hampir seluruhnya itu ke mana, ke USA ya. Selain USA juga ke Vietnam. Kalau yang fresh tuna itu sudah pasti ke Jepang. Tapi jangan salah, Maluku ini juga ternyata sudah bisa melakukan ekspor fresh tuna wool ya ke Amerika Serikat. Wow. Itu luar biasa ya. Itu. Dan itu salah satu bukti kalau kita bisa melakukan penerapan sistem jaminan mutu dengan baik ya, penerapan HACCP yang baik, kita bisa menjaga kualitas produk perikanan yang kita hasilkan. Sudah terbukti secara rutin Maluku ini bisa melakukan ekspor tuna fresh, tuna wool ke Amerika Serikat. Kalau kita lihat jaraknya itu luar biasa jauh. Waktu yang dibutuhkan itu luar biasa cukup lama ya ke Amerika Serikat, tapi Maluku bisa langsung ke bisa ekspor ke USA. Nah itu satu kebanggaan ya buat Maluku, dan harusnya ini bisa sama-sama kita dorong. Jangan cuma satu perusahaan saja, kalau bisa tumbuh 2, 3, 4, 5 sampai banyak perusahaan yang ekspor ke sana ke Amerika. Tentunya ini jadi peluang ekspor yang baik ya buat Maluku. Kalau kita bisa manfaatkan peluang itu dengan baik, tentunya
akan menumbuhkan banyak lapangan kerja, akan banyak masyarakat atau pemuda-pemudi Maluku yang bisa ikut membantu ya atau bekerja untuk bisa menghasilkan produk perikanan. Dan itu kami dari BPPM HKP mengapresiasi itu ya, pelaku usaha yang sudah melakukan ekspor, yang khususnya yang bisa ekspor ke Amerika. Oke, baik Pak. Nah ini Pak, dari tadi kan kita bicaranya soal cuan nih. Nah ini ada kemungkinan tidak, misalnya ada pelaku usaha gitu yang dia punya kualitas ikannya itu kurang dijaga dengan baik, apakah ada kemungkinan untuk isinya atau sertifikatnya itu dicabut atau bagaimana Pak? Ya, jadi gini, makanya dari kegiatan inspeksi penerapan HACCP itu akan menilai konsistensi dari unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan. Jika hasil inspeksi menunjukkan bahwa dia tidak bisa konsisten atau dia ada kesalahan yang sangat fatal, ya, maka akan dilakukan suspend, ya, ataupun pembekuan sementara. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka itu akan dicabut. Nah, sertifikasi HACCP-nya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini penting untuk selalu menjaga konsistensi itu, dan tentu harus dengan komitmen ya dari pucuk pimpinan sampai dengan level bawah ya di suatu perusahaan, itu harus dilakukan ya, sehingga sistem ini bisa betul-betul diterapkan dengan baik. Itu. Jadi kalau memang tidak konsisten dan ada kesalahan serius yang bisa berdampak pada mutu produk yang dihasilkan, tentunya BPPM HKP akan ada tindakan. Salah satunya dengan temporarisasi ya. Kemudian mungkin kalau tidak ada perubahan, jika tidak ada perubahan, maka itu akan ada pembekuan sertifikasi ya, sampai dengan pencabutan. Nah, itu jadi tapi di Maluku ini belum ada ya Pak. Tapi itu kan dimungkinkan ya, artinya BP2 MHK ini juga sebagai lembaga pemerintah kan punya ketegasan itu supaya bagaimana ketemu punya hasil ekspor ini tetap dia memiliki mutu yang bagus ya Pak. Oke, baik Pak. Mungkin ya 45 menit ini Pak kita berbincang-bincang tidak terasa ini Pak. Mungkin terakhir harapan dari Bapak untuk masyarakat di Maluku sebagai wilayah ya yang mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar ini, harapannya seperti apa? Jadi ya harapan kami ya, bagaimana kita bisa menjaga mutu produk perikanan ya yang kita hasilkan di Provinsi Maluku, kemudian kita bisa sama-sama bergerak ya untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan ya. Yang paling penting mungkin ya mulai dari tingkat dasar di sekolah itu sudah bisa ditanamkan bagaimana mengkonsumsi ikan dengan mutu yang baik ya. Nah, karena dengan mutu yang baik, ikan yang dikonsumsi pasti akan memiliki kandungan gizi yang jauh lebih baik. Nah, jadi jika itu sudah ditanamkan, maka sejak dini, nah ini pasti akan berlanjut sampai ke anak-anak dewasa, sampai dengan mungkin sampai dia tumbuh besar ya, dewasa, dan ya sampai dengan seumuran kita, pemahaman itu akan jauh lebih baik. Jadi kami menghimbau untuk bisa bersama-sama ya memberikan pemahaman ya kepada anak-anak kita, kepada diri sendiri ya, bagaimana pentingnya menjaga mutu produk perikanan yang kita akan hasilkan ataupun yang kita akan konsumsi. Dan satu lagi ya, Maluku ini punya potensi perikanan yang sangat besar ya. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijak ya, memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan
membuka lapangan-lapangan kerja atau usaha-usaha baru di sektor perikanan. Dan kami dari BPPM HKP Ambon ya, jika memang itu terkait dengan standarisasi ya, sertifikasi ya, ataupun sertifikasi kesehatan ikan ekspor, kemudian sertifikasi HACCP, sertifikasi cara penanganan ikan yang baik, dan beberapa sertifikasi yang lain yang menjadi produk layanan kami di BPPM HKP Ambon, maka kami siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan jika butuh bantuan atau informasi ya, kami pun sudah menyiapkan ruang konsultasi ya yang khusus di kantor. Ada. Ya. Jadi di kantor ada ruang khusus konsultasi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan inspektur-inspektur mutu yang ada di BPPM HKP Ambon itu akan memberikan pelayanan ya kepada masyarakat. Itu terakhir, kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan yang selama ini kami berikan kepada masyarakat itu masih ada kekurangan. Dan tentunya BPPM HKP Ambon ini terus berkembang ya, terus memperbaiki diri. Saran masukan dari Bapak Ibu sekalian itu sangat penting buat kami ya, dalam memberikan atau melakukan perbaikan sistem pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Tapi yang penting mungkin saya sampaikan bahwa BKPM Ambon memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Provinsi Maluku. Itu, dan kami siap jika ada permasalahan terkait dengan bidang pekerjaan kami ya di BPPM HKP Ambon. Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan secara langsung ya, ataupun bisa datang ke kantor kami di Waiheru. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah hadir ya di sore hari ini. Dan tentunya kepada tim Tribun Ambon ya, yang selalu kayak inovasi ya, memberikan menyebarkan informasi yang baik kepada kepada masyarakat di Maluku. Dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada sore hari ini. Siap. Oke, wah. Nah, Tribuners ya, demikian kita punya spesial interview edisi hari ini Rabu 29 Mei 2024. Nah, Pak, ini kita berhadapan juga dengan laut kita di sana, Laut Teluk Ambon, dan dari sini kami Tribun Ambon beserta dengan BPP MHKP juga ingin ya, Tribuners, mari kita sama-sama mendorong jangan kita lagi buang sampah di laut. Mari kita terapkan pola-pola hidup yang sehat, kita sehatkan laut kita, maka ikan sehat dan kita juga ikut sehat, begitu ya, Pak. Baik, terima kasih bagi Tribuners yang telah bergabung dalam live streaming kita saat ini di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih, saya Jenderal Luis dan mewakili seluruh kru pamit undur diri. Selamat sore dan amatur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.